tak diakui istri oleh sang raja, Sakuntala yang sedang hamil besar ini marah kepada sang raja karena dirinya merasa telah diperlakukan seperti seorang tersangka yang sedang diadili di hadapan kerajaannya. Dirinya tak menyangka kalau seorang raja yang selama ini dikenal baik dan bijaksana oleh para rakyatnya ternyata adalah seorang pembohong yang telah membuat dirinya tertipu selama ini. Lalu kembali meyakinkan kalau waktu itu sang raja tulus mencintai dirinya sewaktu sang raja tersesat di hutan, dan mengatakan kalau pernikahan mereka hanya perlu disaksikan oleh alam semesta dan tak perlu para sesepuh atau siapapun. Tapi sekarang malahan membahas dirinya di hadapan semua para menterinya dengan mengatakan apabila bayi ini mirip denganmu baru mereka mengaku ini adalah anakmu. Sakuntala bertanya, mengapa calon bayi ini juga harus ikut dibebankan untuk membuktikan kalau ibunya telah berkata jujur? Mendengar semua perkataan Sakuntala membuat raja menjadi sangat malu di hadapan rakyatnya, lalu menjadi murka dan mengancam jika satu kebohongan lagi yang keluar dari mulutnya maka Sakuntala akan menerima akibatnya, yang kemudian disambung oleh para menterinya yang meminta sang raja untuk tidak usah lagi mendengarkan semua omong kosong ini dan meminta sang raja untuk lebih baik mengusir perempuan ini keluar dari istana mereka. Dan setelah mendengar semua masukan dari para menterinya, sang raja akhirnya memerintahkan agar Sakuntala segera diusir dari istananya, bahkan memerintahkannya untuk menghilang dan mengasingkan diri, bukan hanya dari dirinya tapi juga dari seluruh rakyatnya. Mendengar keputusan sang raja ini, Sakuntala pun terjatuh lemas di lantai dan mengutuk semua apa yang telah sang raja ini lakukan terhadapnya. Namun karena tak bisa lagi berbuat apa-apa, Sakuntala kemudian pergi meninggalkan istana. Bahkan sebelum menuruni tangga istana, kain selendangnya diinjak oleh seorang panglima kerajaan yang kemudian kembali mengancamnya untuk jangan pernah lagi kembali ke kerajaan ini dan memintanya untuk menghilang dari negeri ini. Perasaan wanita hamil ini pun menjadi hancur. Sakuntala akhirnya meninggalkan kerajaan bersama dengan calon bayi yang ada di dalam kandungannya dan mengubur semua mimpi indah yang telah dibayangkannya selama ini. Sakuntala berlari sejauh mungkin. Sementara para warga sudah tak ada lagi yang mau mempedulikannya dan malahan ikut menghina dirinya karena dianggap sebagai seorang wanita pembohong yang telah berani mempermalukan raja mereka, bahkan melemparinya dengan batu. Raja Setan Kalanemi yang mengetahui hal ini menjadi senang melihat penderitaan wanita ini dan mulai berencana untuk mempersiapkan pasukan mereka dan menguasai kerajaan ini. Sementara Sakuntala terus saja berlari jauh hingga dirinya sampai pada suatu tepi sungai lalu duduk untuk sejenak beristirahat di sana. Namun para warga yang melihat keberadaannya kemudian kembali mendatanginya dan tanpa rasa kasihan mengusirnya untuk segera pergi, membuat dirinya harus kembali berlari meskipun lelah. Ketika nelayan ini memotong ikan hasil tangkapannya, dirinya terkejut melihat sebuah benda melayang keluar dari perut ikan itu, dan setelah memeriksa dengan teliti, ternyata itu adalah sebuah cincin emas yang sangat indah. Tak menyiapkan waktu lagi, nelayan ini segera membawa cincin tersebut ke pedagang perhiasan dengan niat hendak menjual cincin tersebut. Cincin itu pun diperiksa oleh si pedagang untuk menaksir harga yang tepat. Sementara nelayan ini terus saja mengoceh kalau itu adalah cincin peninggalan berharga dari mendiang kakek buyutnya. Tapi setelah diberitahu oleh si pedagang kalau cincin ini adalah cincin milik raja mereka, nelayan ini pun seketika menjadi ketakutan dan dirinya segera ditangkap para prajurit istana lalu dibawa ke istana.